Kita berdoa dulu ya, saudara ya. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah bisa duduk di bawah kaki-Mu, mengambil bagian terbaik untuk mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan buka isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap goyah, kami susah dibilangin, tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini nggak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semua siap dengan firman Tuhan dan diubahkan semuanya berkata, amin, amin. Thank you buat kehormatan ini, bisa beribadah dan melayani bersama di PD Victory, ya ada di Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang, bahkan sampai USA. Wah, luar biasa ya. Thank you banget, ini satu sukacita buat saya, dan saya diharapkan baikan tema tentang jangan menghakimi, saudara. Ini satu dilema yang cukup kita temukan sehari-hari gitu. Dan aku akan coba bahas ini secara keseluruhan. Yang disebut menghakimi itu yang seperti apa, dan yang nggak boleh yang kayak gimana, gitu ya. Dan izinkan aku share screen. Aku base-nya di Jakarta, by the way. Aku menikah sama istriku dari 2010, dan punya 2 orang anak laki-laki, lagi kelas 4 sama kelas 6 SD. Jadi, perkenalan singkat dari saya melayani di GBI New Wine International Church bareng Robert Lea, penyanyi rohani itu. Basic saya sekuler, saya desainer grafis lulusan UPH. Terus 6 tahun sebelum mulai full time di 2015, saya bekerja sebagai desainer buku di Femina Group. Jadi sangat familiar ya dengan para wanita dan ibu-ibu, kan dulu kantor saya isinya ibu-ibu semua, namanya aja Femina ya. Jadi saya termasuk langka dulu di kantor saya, laki-laki cukup sedikit, dan salah satunya saya. Jadi senang ya ngerasa kayak di kantor. Enggak deh, mayoritas karena banyak para perempuan, dan thank you buat kehormatan ini. Saya pikir ini PD apa ya? Wah, ini banyak ibu-ibu katanya. Oh iya, oke. Yuk kita belajar bareng ya. Kita mulai di Matius 7 ayat 1-5, berbicara tentang menghakimi atau hal menghakimi. Ya, kita ke sini dulu, ke Matius 7 ayat 1-5. Di bawah judul perikop sederhana, hal menghakimi. Ya, tentang menghakimi. Katakan dengan jelas di ayat 1, jangan kamu menghakimi. Tujuannya apa? Supaya kamu tidak dihakimi. Ya, jadi siapa yang udah siap dihakimi, silakan menghakimi, gitu ya. Kalau nggak mau dihakimi, ya jangan menghakimi. Ya, Tuhan Yesus yang ngomong. Jangan kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3, ini kunci juga nih. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, selumbar nih kayak, ya kalau kita bangun pagi-pagi kadang masih ada beleknya gitu, kalau kita tarik kadang ada kayak serut gitu. Nah kayak gitu tuh. Ya gimana caranya engkau melihat belek di mata saudaramu tapi balok di matamu sendiri nggak kelihatan? Gitu. Bahasa gampangnya itu seperti itu ya. Belek di mata orang, ada belek nih di mata lo gitu. Bisa kita lihat tapi balok di mata kita sendiri kita nggak bisa lihat. Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Untuk apa? Tujuannya bisa melihat dengan jelas, untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, idenya adalah berarti bukan tentang jangan menghakimi. Ya, saya akan coba jelasin. Jangan menghakimi artinya menghakimilah dengan adil. Karena gini, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Kalau udah bisa melihat dengan jelas, baru bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Ya, saya akan bahas sedikit tentang menghakimi. Menghakimi itu seperti apa sih? Ya, menghakimi itu Yesus mengatakan di ayat 1 tadi ya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi ini sikap menghakimi yang dimaksud dalam bagian ini bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain.
Ya, bukan nggak boleh mengkritik orang lain atau meniadakan nalar kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang jahat. Artinya bukan kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Ya, jika kita melihat di Matius 7 ayat 13 sampai 27, lanjutannya dari yang tadi, gitu ya. Coba kita lihat bersama lagi. Di Matius 7 ayat 13 sampai 27, di sini cukup jelas ya tentang hal pengajaran sesat. Ya, kenapa larinya ke sini? Berarti sebenarnya kita harus bisa membedakan ya mana yang benar, mana yang palsu, mana yang sesat nih. Ya, artinya jelas sekali di situ dari sini ya kita lihat bahwa Yesus meminta kita untuk bisa membedakan antara nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi yang sejati. Ini berarti diperlukan kemampuan untuk membedakan mana yang asli dan palsu, mana yang benar dan yang sesat. Berarti melibatkan juga ya nalar itu. Berarti arti yang menghakimi di sini bukan tentang nggak boleh menegur kesalahan orang lain atau mengkritik atau menegur bahkan. Ya, tapi justru harus. Ya, konteksnya juga cukup jelas. Nah, gini, ada juga yang saya mau share juga, menghakimi ya atau mencari-cari kesalahan tidak sama dengan menegur. Ya, ini patut dicatat. Karena orang ada yang nggak bisa bedain gitu. Ya, menghakimi atau mencari-cari kesalahan tidak sama dengan menegur. Menegur dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki. Sebagaimana yang dikatakan di firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 17. Ya, saya coba buka ya, Yakobus 4 ayat 17. Dikatakan di sini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, konteksnya ini apa? Perbuatan baiknya kayak gimana, Pak? Ya, di Yehezkiel 3 ayat 18. Ya, kita bisa lihat di sini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Ya, ya kita tahu nih kebenaran, oke? Tentang hal yang benar dan mana yang salah, dan apa konsekuensinya kalau kita nggak melakukan kebenaran, dan engkau nih dia tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya tetap hidup. Ya, kalau kita nggak tegur dia, padahal kita tahu kebenaran, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi lihat nih, aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wow. Jadi nampaknya untuk menegur atau menasehati ini sebuah kewajiban bagi kita orang percaya. Ya, artinya kita menegur karena kita peduli, bukan karena kita menghakimi atau mencari-cari kesalahan. Ya, kita wajib menegur sesama kita yang sedang hidup dalam dosa, sedang melakukan kesalahan. Itu justru bentuk cinta yang benar. Ya, sekali lagi, yang tahu bagaimana harus berbuat baik tapi nggak melakukannya, ia berdosa. Dan saya percaya nggak ada satupun dari kita yang ingin didapati sebagai pendosa. Enggak ya. Jadi gini, namun menghakimi hanya akan bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Jadi kita menasehati, tujuannya pasti untuk memperbaiki. Ya, jadi harus bisa dibedain. Menghakimi atau mencari kesalahan tidak sama dengan menegur. Mencari-cari kesalahan maksudnya. Mencari kesalahan beda sama mencari-cari kesalahan. Itu namanya bahasa apanya ya? Jawa kali ya, ngadi-ngadi. Suka ngada-ngada gitu. Diada-adain, padahal mungkin nggak ada. Right? Dan mencari kesalahan itu hobinya ahli Taurat sama Farisi. Orang Kristen sejati nggak suka nyari-nyari kesalahan. Tapi kalau ngeliat ada yang berbuat salah, kita nggak akan tahan untuk menasehati. Bukan karena kita lebih baik. Bukan, tapi karena kita peduli. Karena kita tahu ini tanggung jawab kita sebagai sesama orang percaya untuk saling menegur dan menasehati. Ya, menegur dilakukan dengan tujuan perbaiki, tetapi menghakimi hanya akan bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Ya, untuk mencari-cari kesalahan orang, suatu tindakan yang dicela oleh Yesus. Berikutnya yang patut disadari, jangan menghakimi juga bukan artinya kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Seolah-olah itu adalah urusan pribadi dia dan bukan urusan kita. Bukan itu poinnya. Ya, sebagai sama orang percaya, sekali kita punya kewajiban untuk menegur dan menasehati. Ya, bukan cuek. Udah itu urusan dia lah, binasa deh. Ini kan bukan urusan gue. Enggak gitu bentuknya. Kekristenan tidak seperti itu. Ya, sikap menghakimi yang dimaksudkan di sini yang dilarang adalah lebih kepada sikap agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi toleran dengan dosa-dosa sendiri. Ya, banyak orang yang kayak gitu. Itu makanya digambarinnya
ada belek di mata kita, kita nggak bisa lihat, tapi balok di mata orang bisa ngelihat. Kita lebih peka ngelihat kesalahan orang daripada kesalahan kita sendiri. Dan itu problematik. Ya, kita lebih sibuk menghakimi kesalahan orang lain, nyari-nyari kesalahan orang lain, tapi nggak sibuk bertobat dari kesalahan kita sendiri. Bahkan kita ngerasa nggak pernah salah, kita yang paling benar kan gitu. Ya, sikap menghakimi yang kayak gini justru dilarang sama Yesus. Ya, sekali lagi yang agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tapi toleran dengan dosa-dosanya sendiri. Yang gini yang nggak benar. Ya, Yesus tidak melarang kita untuk mengkritik kesalahan orang lain. Dalam Alkitab, Yesus seringkali mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah untuk tidak mencari-cari kesalahan atau kelemahan orang lain. Ya, yang lebih dahulu untuk dilakukan adalah melihat kepada diri kita sendiri dan sadarilah siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, dalam mengkritik kita harus memeriksa apakah diri kita memiliki tujuan atau motif yang salah dalam hati. Ya, apakah benar-benar karena peduli kita menegur, menasehati, atau emang karena seringkali mendapati orang lain salah tuh membuat kita ngerasa lebih benar gitu. Itu penyakit psikologis tuh. Ya, jadi senang tuh ngegibahin, ngomongin kejelekan orang karena berasa lebih cakep gitu kalau ngomongin kejelekan orang. Ya kan? Secara psikologis itu yang terjadi, Saudara. Ya, somehow kita suka terjebak dalam keadaan seperti ini. Nah, jadi kita mesti ngecek dulu sebelum mengkritik. Dalam mengkritik kita harus periksa dulu nih motivasi saya, tujuan saya mengkritik dia apa nih? Ya, tujuan saya nasihatin dia nih apa? Tuhan Yesus juga berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Tadi di Matius 7 kita baca ya. Selumbar adalah serbuk kayu yang diperoleh saat menggergaji kayu, yang berarti ukurannya sangat kecil. Selumbar, benar-benar ya kecil banget, kayak sesuatu yang gini, kalau bahasa apa, kayak bahasa Jawa ya, kesusupan. Kesusupan tuh masuk sesuatu yang tajam, terus keluarnya susah, sampai mesti pakai jarum, kadang pakai, pokoknya susah lah. Nah, setipis itu. Gimana caranya yang setipis itu bisa kelihatan di mata orang, tapi yang segede baloknya malah nggak kelihatan di mata kita sendiri? Gimana kita bisa ngelihat kalau mata kita juga terhalang penglihatannya? Ya, kemudian Yesus melanjutkan, engkau sangat mampu melihat selumbar di mata saudaramu, tapi nggak bisa melihat balok di matamu sendiri. Balok yang dibicarakan di sini adalah balok yang biasa dipakai sebagai penyangga atap. Jadi yang benar-benar, yang Yesus ini gambarinnya benar-benar sebagai anak tukang kayu dan lanjutin jadi tukang kayu. Dia ngomongin balok tuh yang benar-benar dipakai buat menyangga rumah gitu, yang segede gitu. Dia biasanya berasal dari batang utama dari sebuah pohon dan dipasang sebagai tiang utama rumah. Ini yang paling besar di rumah ya, balok itu. Ya, orang yang memiliki balok dalam matanya itu ingin menolong mengeluarkan selumbar dalam mata saudaranya. Tentu motivasi ini sangat baik kelihatannya kayaknya, tapi sekali lagi ini sesuatu yang sangat nggak benar gitu. Ya, masalahnya kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa menolong mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Ya, karena dalam mata kita sendiri ternyata terdapat sebuah balok yang besar. Kita aja nggak bisa melihat dengan benar gimana cara kita bisa menasehati, ya, membantu bahkan saudara kita untuk keluar dari dalam tanda kutip dosanya atau apapun kesalahannya. Kita sendiri juga ternyata di-stuck di bisa jadi dosa yang sama atau bahkan yang lebih parah. Ya, saudara-saudari, kadang kita tidak peka terhadap dosa-dosa kita sendiri, tetapi begitu peka terhadap dosa-dosa orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Daud ketika membunuh Uria, ya, panglima perangnya sendiri, untuk mendapatkan Batsheba, istrinya. Ya, ini skandal besar lah, istilahnya kalau ya, kejatuhan terbesar dari raja kebanggaannya orang-orang Israel. Ya. Tapi ini menarik, cara Nathan, ya gini, setiap raja waktu itu punya pendampingnya itu nabi. Ya, nabi ini selalu penyambung lidah Tuhan. Tuhan ngomong kepada raja mesti lewat nabinya, karena raja-raja ini posisinya tinggi sehingga mereka nih cukup anti kritik sebenarnya, karena ngerasa yang paling hebat, paling atas. Tapi menarik, Israel selalu punya kebiasaan di mana ada raja, di situ ada nabi yang mendampinginya. Nabi ini punya akses untuk menegur raja. Dan menarik apa yang Nathan ya lakukan ketika dia berusaha menegur Daud dari dosa yang tadi, ngambil istri orang terus suaminya dibunuh. Saudara, ini benar-benar dahsyat banget sih skandalnya ya. Ya. Daud nggak sadar bahwa Nathan sebenarnya sedang menegur dosanya melalui perumpamaan. Ya, kalau Anda ingat di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7 aku ambil satu ayat aja lah, di 2 Samuel ayat 5 lah.
Ya intinya gini, si Nathan ceritain gitu ya, ada orang punya peternakan gitu, punya banyak kambing domba gitu. Nah terus dia punya tetangga, ya orang nggak punya, orang miskin, orang berkekurangan, dan tetangga ini punya satu domba yang dia besarkan tuh kayak ngegedein anaknya sendiri gitu. Ya tiba-tiba suatu ketika orang kaya ini dapat tamu nih yang punya peternakan. Dia merasa sayang untuk mengambil seorang dari kambing domba ini ayat 4 ya, atau lembunya untuk memasak bagi pengembara yang datang ke rumahnya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ya, lalu Daud ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan Daud berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Ya. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Daud marah, dia bilang, gila, orang apa nih punya peternakan malah ketika ada acara di rumahnya ngambilnya buat salah satu jadi hidangan, malah justru tetangganya punya cuma satu itu. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Kamu orangnya." Ya, kamu orangnya. Nathan bilang. Menarik. Jadi dia tegur pakai cerita, menyadarkan ya bahwa dia bersalah gitu, nggak langsung, walaupun Nabi sekali lagi punya hak untuk langsung tegur, wah berdosa, dia bisa langsung gitu ya kan, bisa, cuman dia ceritain dulu, ya, sehingga Daud kepancing, akhirnya dia baru menyadari, ya ampun, ya ini gue ya, gitu. Ya perbedaan Daud sama Saul bukan nggak pernah buat dosa, dua-duanya sama-sama gesrek gitu. Daud juga kesalahannya nggak kalah parah, tapi bedanya Daud pas menyadari dia bersalah, dia langsung bertobat. Ya itu bedanya. Semua kita pendosa, semua kita pernah berbuat dosa. Bukan pertanyaannya pernah atau enggak bikin dosa, tapi bertobat enggak dari dosa-dosa kita. Nah ini cara-cara demikian yang harus kita pelajari. Ya khususnya berkaitan dengan, misal contoh ya, ini ayat bonus ya, saudara saya ikutin Roh Kudus aja ya. Roh Kudus mau kemana ya? 1 Petrus 3, ini berkaitan tentang menegur ya, menegur dengan cara yang tidak menghakimi dalam tanda kutip ya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Hidup bersama sebagai suami istri. Oke. Ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tujuannya apa? Supaya jika ada di antara mereka yang nggak taat kepada firman, ya, yang begajulan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi yang bisa memenangkan suami adalah apa? Bukan khotbah istri. Ya, bahkan bukan tegurannya, tapi kelakuannya. Ya, jadi jelas banget nih di sini nih. Ya pasti pernah, beberapa dari Anda pasti pernah lah mencoba ya untuk khotbahin suami Anda gitu. Pasti pernah, ya pasti pernah, dan itu ternyata nggak efektif. Bukan dengan itu caranya ternyata suami bisa dimenangkan. Ya dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya. Jadi cara menegurnya jelas mesti ada teknik-tekniknya. Itu nggak langsung khotbahin, bahkan sekaliber Nabi Nathan aja ketika dia negur Daud, dia pakai cerita, dia pakai perumpamaan. Kita mesti menemukan cara-cara yang baik. Terus gimana dong Pak kalau saya mau menegur suami saya? Misalnya dia ngaco. Ya gini Bu, ajak baca Alkitab bareng aja. Ya, kita nggak khotbahin dia, kan dia baca sendiri. Kan kita baca bareng. Ya, itu cara saya. Itu cara saya selalu kalau mau ngapa-ngapain tuh pakai cara yang sederhana. Jadi nggak ada yang ngerasa dihakimi atau ngerasa oh lebih kudus dari gue. Nggak ada yang begitu. Nggak ada yang ngerasa sentimen. Karena kita bacanya bareng. Ya, saya setiap hari Jumat 9:30 malam punya persekutuan Pasutri, ini udah jalan tahun ketiga ya, hampir tahun ketiga sepanjang pandemi. Ya, jadi kita belajar bareng nih. Beberapa buku kita udah baca, Sacred Marriage, terus kita lagi pernah baca cerita pernikahan, John sama Lisa Bevere, sekarang lagi pakai Love Dare. Ya, Love Dare, tantangan untuk mengasihi. Ini, kita lagi pakai ini sekarang. Ini lagi baru jalan minggu ke-5. Ya. Kenapa kita putuskan untuk belajar bersama? Supaya nggak ada yang ngerasa dihakimi. Karena ketika belajar bersama, kita baca-bacanya bareng. Kita belajarnya bareng, bertobatnya juga bareng, sama. Jadi nggak ada yang merasa dihakimi, nggak ada yang bereaksi. Lama-lama akhirnya nggak enak sendiri pas baca kebenaran firman Tuhan. Iya ya, kok gini ya? Malah kadang ada yang sharing.
paling sering tumbal ya saya dan istri kita yang paling sering ceritain tuh struggle-struggle kita di pernikahan, sehingga orang lain juga jadi cerita juga, iya ya, berarti salah ya, mesti kita nggak boleh gini. Itu cara yang benar, ya, bukan dengan khotbahin, nggak kayak gitu konsepnya, ya, nggak akan mempan, malah tambah sewot yang ada, ya. Dan ini speak of, berbicara dari pengalaman banyak orang juga, ya, ada pengalaman sendiri juga at the end of the day. Ya, saya suka apa yang istri saya selalu lakukan gitu ya, ketika dia menegur saya, bukan di depan umum, nggak pernah khotbahin saya, walaupun dia bisa khotbah, ya, itu yang menarik buat saya, dan itu powerful. Ini bahkan pendeta pun nggak bisa dikhotbahin, apalagi pendeta ya, biasa khotbah, masa dikhotbahin kan pasti nggak mempan punya, ya, apalagi yang bukan pendeta, ya. Jadi ini salah satu yang bisa dicontoh ya, teguran Nathan kepada Daud. Ya, kadang-kadang kita juga bisa seperti Daud, kehilangan kepekaan terhadap dosa-dosa kita sendiri, yang sebenarnya menjijikkan juga di mata Tuhan. Ya, John Calvin pernah menulis seperti ini, orang yang kudus bukanlah orang yang tidak dapat berbuat dosa lagi, melainkan mereka yang makin memiliki kepekaan atau kesadaran terhadap dosa-dosanya sendiri, bahkan dosa-dosa yang terkecil sekalipun. Itu yang disebut orang kudus. Bukan nggak pernah bikin dosa, bukan. Tapi makin peka sama kesalahannya sendiri. Makin ngerti, iya ya. Saya juga sama aja gestrek, malah lebih gestrek kan gitu. Itu orang kudus. Ya, menyadari itu. Dan juga tentunya apa? Berjuang untuk bertobat melawan semua kecenderungan yang salah itu, dosa tadi. Ya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan yang harus dijawab selain tadi menghakimi itu yang seperti apa? Itu pertanyaan pertama ya. Nah, yang kedua, kita masuk ke bagian berikutnya, mengapa kita tidak diperbolehkan menghakimi? Itu pertanyaannya. Ya, karena judul tema kita kan judge not, jangan menghakimi, kan gitu ya. Ini salah satu ayat favorit ya bagi pendosa ya. Pendosa tuh punya 2 ayat favorit. Yang pertama, jangan menghakimi. Ya, jadi ketika ditegur, Bapak pendeta tahu kan, Tuhan Yesus sendiri yang pernah bilang jangan menghakimi, Pak. Kan gitu. Shalom kan gitu. Kalau saya biasanya langsung cabut, ya nggak boleh nasihatin, ya udah gitu. Ya. Atau kalau cukup dekat kita nasihatin, biasanya alasannya ada lagi, pakai ayat lagi biasanya. Pastor, kan Tuhan Yesus sendiri yang bilang roh penurut tapi daging lemah. Ya, pembelaan dan pembenaran demi pembenaran, pantesan nggak beres-beres hidupnya, right? Udah ngaco, ketahuan ngaco, dapat kebenaran bukannya bertobat, ya malah bikin alasan, kan gitu. Ya, yang suami katakan amin ya. Kita nih paling gengsi lah. Udah jelas salah masih aja antara nyalain orang atau bikin alasan. Ya, kita mestinya lebih banyak bikin perubahan daripada bikin alasan. Stop make excuses and start making changes. Berhenti bikin alasan dan mulai lakukan perubahan itu. Ya. Mengapa nggak boleh menghakimi? Ada beberapa poin ya, saudara ya. Kalau perlu dicatat. Yang pertama, karena kita tidak mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Ya, makanya kita hidup di era paling nyebelin sebenarnya, di mana netizen Indonesia itu paling kejam, saudara. Ya, pokoknya ngeliat kasus apa aja belum tahu kadang apanya udah komen dulu. Udah rame, udah viral, padahal nggak tahu, belum tahu kasusnya kayak gimana, cuman udah berasumsi yang gimana-gimana gitu. Pokoknya paling ganas lah, netizen Indonesia tuh paling ganas. Ya, macam-macam sama kita nih, IG-nya bisa hilang, benar. Anda bisa dihilangin sama orang-orang kita tuh. Ya, ngeri banget. Pokoknya gawat lah, gawat ya. Kenapa nggak boleh menghakimi? Nomor 1, karena kita nggak tahu persoalan yang sesungguhnya. Dalam menilai orang lain, seringkali seseorang terlalu cepat menilai sesuatu tanpa mengetahui alasan orang lain dalam melakukan suatu tindakan itu. Misalnya kita langsung, parah banget. Padahal kita nggak tahu kenapa dia melakukan hal itu. Ya, padahal kalau kita ngalamin hal yang sama, bisa jadi kita melakukan hal yang lebih parah dari itu. Ya, padahal kita nggak seorang pun mengetahui beratnya pergumulan orang lain dalam menghadapi sesuatu itu. Jika saja kita mengetahui seluk-beluk yang telah dilewati dalam perjalanan hidupnya, maka kita nggak akan dengan mudah mengeluarkan penilaian yang negatif. Hendaklah kita cepat untuk menilai diri sendiri dan lambat menilai orang lain. Saya ulang, hendaklah kita cepat menilai diri sendiri dan lambat menilai orang lain. Itu yang pertama. Kenapa nggak diperbolehkan menghakimi? Karena kita nggak mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Yang kedua, dalam menghakimi seringkali penilaian atau penghakiman kita tidak benar atau tidak jujur. Ya, berat sebelah. Seringkali kita cenderung jadi subjektif dan nggak jujur ketika kita menghakimi orang lain.
Ya, jadi terlalu kritis terhadap kelemahan-kelemahan kecil dalam kehidupan setiap orang di sekelilingnya, selalu berhasil menemukan apa yang salah dari orang lain, tapi gagal melihat apa yang salah dalam dirinya sendiri. Ya, untuk memecahkan masalah ini, Tuhan Yesus menasehatkan sebenarnya di ayat 5 tadi, yang kalau kita baca di Matius 7 ya, dia bilang, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Tujuannya untuk mengeluarkan, membantu mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, hendaknya teguran yang kita berikan, nasihat yang kita berikan adalah sebuah pertolongan sebenarnya. Ya, bukan penghakiman. Kita ngebantu dia. Tapi kita nggak bisa ngebantu kalau kita sendiri juga ya masih kealing sama balok kita sendiri. Makanya keluarin dulu balok dari matamu, kata Yesus. Sadari dulu keterbatasanmu, kemanusiaanmu, ya, keberdosaanmu. Sadari itu. Jadi ketika menasihati orang lain, kita ngobrolnya sebagai sesama orang yang bisa jatuh dalam dosa, sesama manusia biasa yang punya dengan kelemahan. Yang bisa, kalau bahasa server sebelah namanya bisa hilaf, right? Kita ngomong dari sejajar gitu, jadi nggak ada yang merasa lebih tinggi superior terus ngerendahin yang di bawahnya gitu, nggak ada. Nasihat dari sesama orang yang bisa berdosa dan pernah berdosa, ya. Jika kita mau mengalihkan perhatian dari selumbar yang kita lihat dalam diri orang, ya, dan bisa memperhatikan balok yang ada dalam mata kita sendiri, maka hal itu membawa pengaruh besar bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Yohanes 7 ayat 24. Nah, ini ayat bagus nih, saudara bisa screenshot ya atau difoto deh. Ini ayat penting banget nih. Ya, Yohanes 7 ayat 24 dibilang gini. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi apa? Hakimilah dengan adil. Ya, berarti bukan nggak boleh membuat penilaian atau menegur yang salah. Bukan. Tapi apa? Kalau mau menghakimi, hakimi yang adil gitu. Ya, beres, dalam artian bertobat dulu sendiri, lihat dulu dirimu tuh kayak gimana, baru kita tegur. Bukan artinya gini, bukan hanya orang sempurna yang bisa menegur orang lain. Kalau orang sempurna doang yang bisa negur, kita nggak akan pernah negur siapa-siapa, karena nggak ada yang sempurna. Atau sebaliknya, kalau kita selalu kasih kriteria, pokoknya mesti orang sempurna dulu yang boleh tegur saya, ya kita nggak akan terima teguran dari siapapun, karena nggak ada yang sempurna, setuju? Ya nggak, almarhum Bunda Dorce berkata apa di acaranya, ya kan? Segala kesempurnaan milik siapa? Milik Tuhan. Ya kan? Segala kelemahan milik saya. It's true. Yang kita mesti ingat itu. Ya, jadi kalau kita menuntut orang untuk sempurna dulu baru kita terima nasihatnya, kita akan mati sebagai orang bodoh yang nggak menerima nasihat dari siapapun. Ya, kita akan merendahkan pengajaran karena kita ngerasa, oh lu udah sempurna, oh lu kudus, udah perfect, yang gitu. Oh lu lebih benar dari gue. Gitu terus ya, nggak dapat apa-apa ya. Susah. Ya. Sekali lagi, janganlah hakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Berikutnya, kenapa dilarang? Mengapa kita tidak diperbolehkan untuk menghakimi? Ya, alasannya sederhana, penghakiman itu milik siapa? Tuhan. Sederhananya gitu, kita bukan Tuhan. Oke, kita bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang memiliki wewenang untuk melakukan penghakiman. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi, karena hanya Dia yang maha kuasa dan satu-satunya hakim yang jujur, yang benar, dan adil dalam segala penghakimannya. Wahyu 16 ayat 7. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Ya, Dia doang yang berhak menghakimi, jadi kita jangan berlagak Tuhan. Kita bukan Tuhan. Ya, penghakiman bukan hak kita. Maka Tuhan Yesus bilang dengan jelas, ya, jangan tempatkan diri kita di tempat yang nggak seharusnya. Jika kita mengambil tempat Allah sebagai hakim, maka Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab dari diri kita dengan standar yang kita pakai sendiri. Di Matius 7 kan itu ya awal-awal ya, kalau kita baca tadi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Ya, akan ada pertanggungjawaban dari diri kita dengan standar yang kita pakai sendiri. Ya, padahal bukankah kita yang sesungguhnya penuh dengan dosa telah dibenarkan karena anugerah Tuhan. Ya, ayat 3. Saya share lagi deh.
Kita juga punya kesalahan, bahkan besar, balok di mata kita. Ya, tapi kita yang dengan balok di mata kita pun dibenarkan oleh Kristus, dibenarkan oleh anugerahnya. Ya, bayangin jika Tuhan mencari-cari kesalahan kita. Pasti ketemu, semua kita pasti binasa. Selesai, nggak ada yang bertahan. Ya, jika sekali lagi, jika Tuhan mencari-cari kesalahan manusia, maka kita tidak akan mendapat keselamatan, bahkan mengenal keselamatan. Namun Tuhan tidak melakukan itu, sebaliknya Tuhan berpikir tentang kebaikan, Ia berkehendak untuk menjalankan rancangannya yang indah bagi kehidupan setiap manusia ciptaannya, maka Dia memutuskan untuk apa? Mengampuni kita, bukan menghakimi kita. Untuk itulah Yesus diutus untuk menyelesaikan, bukan untuk menghakimi, ya, Dia menyelesaikan kesalahan kita. Karenanya jika Tuhan telah menggunakan ukuran anugerah, sekali lagi ya, measure of grace, jika ukuran yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah kasih karunia, ya, janganlah kita menghakimi orang lain dengan ukuran penghakiman kita. Coba kita pakai kacamata yang sama. Ya, karena gini, orang yang product of grace ought to be graceful, bahasa Inggris itu gitu. Ya, produk-produk kasih karunia harusnya penuh kasih karunia. Orang-orangnya sabar, orang-orangnya penuh harap gitu, nggak langsung menghakimi orang, langsung oh ini hukum aja, hukum mati aja. Enggak, kita kalau kita juga udah pernah mendapat belas kasihan, dan bahkan sampai hari ini kita pun ada karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, hendaklah kita juga penuh anugerah terhadap orang yang lain, bukan penuh penghakiman. Ya, bagian berikutnya disebut jangan menghakimi saudaramu. Itu perintah yang sangat jelas, Roma 14 ayat 1-12. Kita habisin waktu kita di sini ya, saudara-saudariku. Sebentar lagi selesai kok. Roma 14 ayat 1-12. Jangan menghakimi saudaramu. Perintahnya juga cukup jelas, judul perikopnya jelas banget. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran aja. Ya. Siapa yang makan, jangan menghina orang yang nggak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ya, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Semua hari-harinya Tuhan. Gitu. Ada yang ibadahnya hari Sabtu, teman-teman Advent. Ada yang ibadahnya hari Minggu, kayak kita pada umumnya. Ada tuh ribut, yang mana yang benar? Ibadah itu hari Sabtu. Sabat itu artinya Sabtu. Salah. Sabat itu artinya istirahat. Ya, Sabtu memang berasal dari kata sabat, tapi arti sabat bukan Sabtu. Arti sabat artinya istirahat. Jadi hari apa Pak kebaktian? Ya terserah. Kalau Anda kosongnya hari Jumat ya Jumat, kan gitu. Istirahatnya hari apa? Ya kan orang kerja beda-beda. Ada yang Sabtu Minggu malah kerja justru, bener nggak? Ya saya punya banyak teman yang di entertain kayak gitu rata-rata. Kerjanya kebalik, Sabtu Minggu malah justru wah gila, ribet. Makanya dia cari persekutuan-persekutuan yang non minggu. Ya. Hendaklah tiap-tiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya apa? Sama. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan. Dan juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk siapa? Tuhan. Dan jika kita mati untuk siapa? Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ayat 10 nih. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sekali lagi, hakim utamanya, hakim agungnya adalah
Tuhan. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab terhadap dirinya sendiri kepada Tuhan. Nah, ini yang mesti diingat nih, ketika kita tergoda, ya kepancing untuk menghakimi, kita ingat ayat ini. Ya, setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya masing-masing kepada Tuhan. Nah, jadi ketika sangat gatal banget pengen menghakimi gitu, mulutnya pengen banget komen gitu. Ya, tahan, jangan nyela kan gitu. Ya, pengen banget udah di ujung mulut. Ingat. Ya, ingat apa yang Tuhan bilang. Ya, masing-masing kita akan harus bisa memberi pertanggung jawab atas pilihan dalam hidup kita. Ya. Saya akan tutup dengan ini sebentar ya. Yohanes 8. Yohanes 8 tentunya yang paling sederhana. Kita tahu kisahnya ya. Seorang perempuan tertangkap basah berzina. Nah, kalau saudara ingat kisah itu, saya pertama baca kisah ini, saya menyadari bahwa ini kisahnya mencurigakan. Kenapa? Karena yang ditangkap cuma ceweknya doang, cowoknya mana? Gitu. Maksudnya berzinanya sama siapa? Berzina sama dirinya sendiri? Kan nggak mungkin. Ya, dia berzina sama siapa? Terus yang satunya mana? Berzina kok sendirian? Berzina pasti kan ada satunya. Ya, dan kemungkinan besar saya kalau baca kisahnya kayaknya perempuannya dijebak. Ya, emang dia perempuan nggak benar, oke? Ya, udah pasti perempuan nggak benar. Tapi gini, kayaknya nampaknya yang menjebak ini juga pakai samaran. Mungkin kayak misalnya gini contoh ya, cara nangkap bandar narkoba adalah dengan cara-cara pura-pura jadi pembeli narkoba ya, benar ya? Pura-pura beli, nggak taunya sebenarnya aku adalah, ternyata polisi kan gitu ya. Akhirnya ketangkap. Mungkin gitu caranya. Mungkin para ahli Taurat dan Farisi di era itu menjebak perempuan ini sehingga dia tertangkap basah berzina. Ya. Dan benar-benar akhirnya ditangkap, terus dibawa kepada Yesus, terus mereka bilang, menurut hukum Musa perempuan kayak gini harus disambit pakai batu sampai mati. Menurut hukum Musa. Oke, menurut hukum Musa. Jadi mereka dorong Yesus terus, gimana menurutmu? Ya. Gini, Yesus tuh diperhadapkan, mereka mengatakan ini untuk mencoba Yesus. Ya, karena gini, Yesus ngapain aja salah sebenarnya kalau saudara perhatiin. Kalau dia sambit ini perempuan pakai batu, pasti dianggap wah nggak punya kasih, parah lo kan gitu, ya kan? Tapi kalau nggak disambitin, wah melanggar hukum Taurat, wah parah lo, bener ya? Jadi dalam posisi yang salah, serba salah, mau nyambit salah, nggak nyambit juga salah. Ya, akhirnya apa dia ngapain? Kalau kita ingat, dia nulis di tanah. Saya sempat berpikir pas saya baca ya, karena saya nggak sekolah Alkitab. Kalau saya seniman, kalau baca tuh coba ngebayangin. Saya ngebayangin, wah Yesus ini jangan-jangan desainer grafis juga nih, seniman kayak saya. Saya juga dulu pas lagi ngerjain soal yang susah, biasanya saya gambar-gambar. Nggak saya kerjain, nggak bisa soalnya. Jadi saya gambar-gambar aja, Kayaknya emang susah nih pertanyaan. Sampai Yesus malah nulis-nulis di lantai. Saya bilang, wah Yesus DKV juga nih kayak saya. Ya, desainer grafis, seniman nih dia. Pertanyaannya susah, jadi dia nulis-nulis di tanah. Tapi akhirnya nggak mungkin itu dong jawabannya, ya kan? Akhirnya saya coba cari tahu apa yang dia tulis kan gitu. Ya, saya pernah dengar pendeta bilang, oh yang ditulis itu dosa satu-satu orang. Jadi masing-masing pada mundur, karena setiap kali ngintip nulis apa sih mas? Kan gitu. Oh dosa saya, mundur. Oh dosa saya kan gitu ya, kan gitu ya. Pernah ya dengar ya? Pasti pernah tuh dengar kayak gitu. Nggak ada di Alkitab, memang gitu bentuknya. Nggak juga. Ya, akhirnya saya dapetin satu ayat di Alkitab. Ya di Perjanjian Lama. Dibilang kayak gini, hukum Taurat itu bukan Musa yang tulis. Hukum Taurat yang nulis itu Tuhan. Dan gimana caranya? Di loh batu, 2 loh batu, Tuhan menulis. Di 2 loh batu itu ditulis oleh jari Allah sendiri. Right? Jadi maksud pendeta gimana? Ya maksud saya gini loh. Yesus lagi melakukan apa? Lagi kasih tahu mereka, gengs, gini ya. Walaupun dia ngomong, oke, saya bukan cuman ahli kayak kalian, tahu banyak tentang hukum Musa. Saya yang nulis. Oke, saya yang nulis. Jadi gini kesimpulannya, oke, siapa yang nggak pernah bikin dosa, silakan sambit duluan. Ya akhirnya semuanya mundur, dari yang paling senior, yang ngerasa paling kudus dan berhak menghakimi, sampai yang junior yang kadang mungkin cuma ikut kerumunan terus nggak tahu ngapain. Ya kan, suka gitu kan kadang kan. Wah, maling, ketangkep nih copet, dipukulin, siapa pukulin, ada udah mukulin, bingung, ini kenapa nih orang, lu udah mukulin baru nanya, cari tahu dulu kenapa dipukulin, ya kan, udah ikut-ikut aja rame-rame, suka gitu kadang, bener. Kadang kalau kerusuhan tuh kita bingung, tanya sama
sama apa ya, bocah-bocah di situ, ini lagi hadapan bocil-bocil kok rame banget nih. Iya bang, ada ginian. Emang kenapa, gimana? Nggak ngerti sih bang. Lalu ngapain ikutan ribut? Lu kagak ngerti. Ya kan, suka gitu tuh orang tuh. Ya, ikutan komen, ikutan di forward di WAG. Padahal mah kagak tahu juga masalahnya apa. Udah sibuk menghakimi. Itulah Indonesia. Enggak mesti bertobat kita ya. Harusnya nggak gitu. Harusnya kita cari tahu dulu nih kok bisa gini. Kenapa nih orang? Siapa dia? Right? Tak kenal maka tak menghakimi ya, saudara. Ya, kan? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal udah langsung menghakimi aja. Sabar ya, ntar dulu. Ya, jadi mundur satu-satu. Mundur satu-satu sampai akhirnya tersisa siapa tebak? Yesus. Kenapa Yesus ada di situ? Karena Yesus tidak berdosa. Yesus yang punya hak untuk sambitin ini perempuan pakai batu. Ya. Tapi akhirnya apa? Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua sampai yang paling muda tentunya. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Perempuan itu tersungkur, duduk, takut, udah siap-siap disambitin batu. Yesus berdiri di situ. Semua orang minggir, tinggal Yesus yang ada di situ. Anda bayangin rasanya jadi perempuan itu kayak apa? Mati gue. Kenapa nih laki-laki nggak minggir? Right? Berarti dia nggak punya dosa. Dia punya hak menghakimi saya. Dia udah siap disambit batu. Tapi Yesus malah gini. Ya, ingat Yesus menulis di tanah, salah satu yang menurut saya menarik adalah apa? Dia menyamakan dirinya buat sejajar dengan perempuan ini. Ingat perempuan ini tersungkur di bawah. Yesus duduk nyamperin dia di bawah. Dia nulis di sebelah perempuan itu. Ya, dia nggak ikut berdiri kayak orang-orang yang merasa berhak menghakimi. Dia sujud di situ, bungkuk, habis itu dia berdiri. Pas dia berdiri, saya yakin mah perempuan tuh langsung, aduh mati gue. Tetapi dia ngomong apa? Hai perempuan, di mana mereka? Ya, mana yang mau menghakimi? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuannya apa? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Saya kalau baca ayat ini, saudara, saya terharu. Kenapa? Karena gini, Tuhan bisa aja, sangat bisa langsung menghakimi saya. Ya, kalau bahasa server sebelah boleh saya pinjam, saya bisa banget kena azab saat ini juga. Atau di momen saya lagi gelap-gelapnya dalam dosa, Tuhan bisa bunuh saya, bisa ambil napas saya dan saya nggak sempat bertobat, saya langsung dihakimi masuk neraka. Bisa. Tapi apa? Kata-kata ini, aku pun tidak menghukum engkau. Ya. Dia bilang apa? Pergilah dan apa? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, ini yang saya suka. Ya, kerap kali bahkan melihat orang yang dalam masalah karena salahnya sendiri, kita selalu tergoda untuk menghakimi nomor satu, berikutnya ya langsung menasehati. Ya, dan berharap itu akan efektif. Akhirnya apa? Nggak efektif. Karena di sini Yesus melakukan yang sebaliknya. Dia mengampuni dulu, terus dia belain nih perempuan. Oke? Dengan cara yang unik dia belain. Yang nggak punya dosa silakan sambit duluan. Ya, ditolong dulu, ya diampuni, baru habis itu diapain? Dinasehati. Itu cara yang benar. Dikasihi dulu, baru dinasehati. Ya, ini saya tahu berlaku buat anak saya juga selalu sama. Aku sama istri sama, kita kompak. Pokoknya kita yakinkan anak-anak kita ya sayang, bahwa kita sayang banget sama mereka. Jadi kalau nanti ada nasihat yang kita keluarkan, walaupun mereka belum terima mungkin, ya anak sekarang kan makin cepat ngelawan ya saudara. Di umur-umur 11, 10 tuh udah ngelawan gitu. Zaman dulu mana ada. Selesai kita kalau ngelawan-ngelawan di umur segitu, bener. Suruh pindah kartu keluarga, bener. Keluar kamu. Zaman dulu kan gitu ya. Zaman sekarang diomelin malah melotot, ya. Zaman dulu melotot malah diomelin, bener ya, kebalik ya. Zaman sekarang diomelin malah melotot. Zaman dulu melotot diomelin kita. Apa lihat-lihat kan gitu. Selesai kita bisa dipukul tanpa alasan. Anak sekarang kalau diomelin, kalau dia nggak ngerti kenapa dia salah, dia kesel loh. Bukan takut, nggak, malah kesel gitu. Makanya saya bilang sama istri saya, kita yakinkan mereka, kita pastikan mereka tahu bahwa kita sayang sama mereka. Jadi pas kita nasehatin, mereka mau dengerin kita karena kita sayang sama mereka, bukan karena rese, ya, bukan karena nggak pernah muda, nggak bisa lihat orang seneng, bukan karena kita sayang. Ya, dan di sini Yesus mengajarkan satu hal yang menarik. Dan ini saya terus ingatkan diri saya untuk ini hal pertama yang saya harus lakukan ketika melihat orang bersalah. Saya akan mencoba cari cara untuk orang ini nggak dihakimi masa dulu, gitu loh. Bayangin kalau ini perempuan dinasehatin dulu, lu bertobat nggak lu? Bertobat nggak? Ya keburu disambitin batu, bener nggak? Diselamatin dulu, baru disuruh bertobat.
Bukan didiemin ya, artinya ada apa? Nasihat, ada teguran. Ya, tapi pengampunan yang diberikan. Dan ini yang kita mesti disiplin diri kita untuk mengambil bagian yang ini. Kalau Yesus aja yang nulis hukum, memilih mengampuni, siapa kita yang cuma tahu atau mungkin ahli hukum merasa berhak menghakimi, right? Dan aku berdoa biar ini sederhana, ini perenungan malam kita, dan saya yakin kita akan bertobat bersama karena kita masalah hati kita semua bermasalah ya. Kita punya respon yang lebih cepat menghakimi sebenarnya daripada mengasihi atau mengampuni. Dan malam ini kita belajar ya judge not, jangan menghakimi karena kita bukan Tuhan. Ini kita juga sama manusia yang merindukan belas kasihan, pengampunan. Kalau kita pengen belas kasihan dan pengampunan buat kita mesti berikan juga hal itu kepada orang lain. Ya, Roh Kudus bantu kita semua ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan sebentar, dan saya serahkan nanti untuk doa syafaat ya, atau ada kolektor dulu, saya nggak tahu. Yuk kita berdoa ya. Bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu, walaupun secara mata jasmani kami nggak bisa melihat Tuhan. Tapi suara-Mu yang sangat jelas di telinga kami, firman-Mu meyakinkan kami bahwa dimanapun kami berada sekarang Engkau ada dan Engkau dekat. You are here and you are near. Kami bersyukur Engkau sabar terhadap kami, Engkau yang bisa menghakimi kami untuk memutuskan, untuk mengampuni kami. Engkau yang bisa membinasakan kami di neraka, tapi memilih untuk mengampuni kami dan mempersiapkan sorga untuk kami. Yang kami bersyukur selamanya untuk anugerah-Mu. Dan biar anugerah-Mu mengubahkan kami, sehingga kami juga full of grace. Kami bisa jadi orang-orang yang graceful kepada sesama manusia. Makasih ya Bapak, kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semuanya siap jadi pelaku firman. Katakan bersama, amin. God bless, thank you.